11, 9 ya, pendengar 9 DPR bersama Bapak Rahmat Handoyo. Dan kita masih menyoroti terkait varian asli Indonesia. Pendengar, ada 3 varian asli Indonesia, virus corona asli Indonesia. Bila kita terfokus beberapa waktu lalu dengan varian Mu yang asal dari Kolombia, kini kita Indonesia juga memilikinya. Baik, kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 9 DPR, Bapak Rahmat Handoyo. Selamat pagi, Pak Rahmat. Selamat pagi, Mbak Sandy. Assalamualaikum, salam sehat para pendengar seluruh Indonesia. Salam sehat, salam tangguh ya Pak Rahmat ya. Baik. Baik, Pak Rahmat, menyoroti hal yang tadi sudah saya bacakan begitu ya. Sejauh ini, bagaimana hasil monitor Komisi 9 DPR terkait munculnya 3 varian virus asal Indonesia ini? Ya, pada prinsipnya, Mbak Sandy, bahwa virus itu kan karakteristiknya kan bermutasi ya, berubah dengan berbagai penyebab dan berbagai pertimbangan virus itu bermutasi. Tetapi mutasi itu kan menjadi satu karakteristik dari dalam kita sendiri maupun dari luar. Nah, sekarang karena itu sudah menjadi keniscayaan bahwa virus itu adalah bermutasi, tergantung bagaimana mencikapi kan. Kalau dari WHO kan ada 2 ya, diperhatikan dan menjadi interest. Kedua itu artinya yang berbahaya dan yang diamati. Nah, saya kira sebagai bangsa, karena itu sebuah karakteristik virus yang bermutasi, ya kita bagaimana menyikapi dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Apapun virus itu bermutasi, mau dari luar, kita tinggal bagaimana screening yang ketat masuk Indonesia, maupun varian-varian yang mutasi itu di Indonesia udah banyak saya kira ya, bermutasi lokal itu ya. Nah, apapun yang saya sampaikan adalah kita tetap mengikuti perintah dari negara, yaitu dengan apa? Ya, wajib 5M itu menjadi senjata ampuh bagi kita untuk mengantisipasi dan terhindar dari varian-varian COVID-19. Yang kedua tentu diperkuat dengan vaksinasi. Saya yakin karena apa? Bahwa 5M ini tidak cukup gitu loh. Tetapi harus diperkuat dengan membumikan, menyukseskan vaksinasi. Yang kedua adalah karena ini sebuah keniscayaan, nggak perlu panik kita terhadap adanya varian-varian apapun namanya ini ya. Karena varian itu ada 2 ya, ada yang bisa lebih lemah atau tidak bahaya, tetapi ada juga yang lebih cepat proses penyebarannya, juga memperberat atau memperburuk terhadap pasien yang mendapatkan paparan. Sekali lagi, kita nggak perlu panik, tapi bagaimana kita menyikapi, Mbak Sandy, dengan cara yang hidup sehat, 5M, meskipun saat ini kita ini lagi menurun ya, tapi ingat dalam istilahnya adalah gelombang gitu. Gelombang itu naik turun. Betul. Nah, dimanapun negara belum ada yang sudah turun terus kemudian stabil, nggak ada, belum ada. Bahkan di Singapura, saudara kita, negara kita tetangga, meledak lagi. Di Amerika yang tadinya itu turun drastis per hari itu 11.000, 2 bulan berikutnya muncak mencapai 200.000. Artinya apa? Apapun variannya, kita ngikutin perintah dan anjuran dari negara. Begitu, Pak Sandy. Oke, baik, kita harus siap begitu ya Pak ya. Betul. Baik, Pak, apakah kemunculan 3 varian virus asal Indonesia ini sudah dibahas dan apa saja yang memang disarankan oleh Komisi 9 DPR ke pemerintah, Pak? Ya, saya kira banyak isu ya. Salah satunya adalah pengendalian COVID itu bagaimana kita menyikapi terhadap varian-varian dari luar negeri dan dari dalam negeri. Komisi 9 mendorong dan mendesak kepada pemerintah agar alat-alat ukur screening kita yang ada di Indonesia dipersiapkan. Salah satunya adalah Litbangkes. Litbangkes kan banyak di daerah ya, yang tujuannya untuk mengkaji, meneliti kasus-kasus varian-varian ini yang varian yang bermutasi di lokal untuk diteliti bagaimana proses percepatannya, bagaimana proses penularannya, dan bagaimana resikonya terhadap orang yang terpapar. Sudah banyak loh yang sudah dianalisa dan untuk lebih berhati-hati. Istilahnya suatu daerah ini ada yang sudah bermutasi harus berhati-hati. Artinya tingkatkan kewaspadaan dengan cara 5M. Nah, ini itu tadi yang kita dorong kepada pemerintah, beri penganggaran yang kuat kepada Litbangkes kita agar waspada ketika
varian-varian yang ada di kita itu bermunculan, artinya bermutasi, karena ada daerah provinsi satu dengan provinsi lain belum tentu sama. Kadang-kadang ini bermunculan melalui level lokal. Kalau sih nggak berbahaya sih tidak masalah, tetapi Litbangkes ketika muncul suatu resiko yang cukup menjadi perhatian, itu harus disampaikan kepada masyarakat, tingkatkan kewaspadaan gitu loh. Jadi dengan wajib 5M itu yang paling ampuh ditambah vaksinasi gitu. Jadi Komisi 9 intinya bekerja sama dengan pemerintah dalam ini Kementerian Kesehatan untuk memberikan penguatan anggaran di bidang Litbangkes, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dan yang kedua adalah kita dorong peralatan-peralatan yang cukup, untuk laboratorium yang cukup, tenaga yang cukup, agar bisa mengawasi dan menganalisa mana-mana aja yang perlu jadi perhatian mutasi di Indonesia. Kemudian baru kita laporkan kepada WHO kan. Pasti selalu Kementerian Kesehatan pasti akan melaporkan kepada WHO. Kenapa? Bahwa penanggulangan COVID-19 tidak hanya di Indonesia saja, bersama-sama. Bisa jadi harus transformasi manusia kan dari Indonesia yang sudah bermutasi bisa muncul ke luar negeri karena dibawa oleh WNI kita yang keluar atau sebaliknya begitu, Mbak Sandy. Baik. Terakhir Pak, pesan Anda terhadap pendengar RRI terkait dengan topik yang kita bahas ini Pak. Ya, kembali lagi yang penting kita tetap waspada, kita tetap menjalankan aktivitas normal dengan ikutin wajib 5M yang disampaikan oleh pemerintah. Silakan ekonomi diberikan kesesuaian berjalan dengan kehidupan, dengan tetap protokol kesehatan. Yang berikutnya jangan panik, nggak perlu panik, ikutin perintah negara. Saya kira kita akan bisa menjalankan aktivitas dan bisa terhindar COVID-19. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita sukseskan vaksinasi. Saya apresiasi rakyat kita antusias menyambut vaksinasi. Nah, saya kira kalau vaksinasi ini berjalan dengan baik, ya saya kira kita menambah keyakinan kita bisa kendalikan COVID-19. Dan yang belum divaksin, mohon bersabar. Begitu Mbak Sandy. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Rahmat Handoyo. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat, salam semuanya buat kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 9 DPR Rahmat Handoyo, pendengar, terkait 3 varian COVID-19 asal Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia.